kami tuh nggak punya arah jelas sebenarnya kami tuh mau ngapain menikah itu. Sudah punya gaji, sudah bisa hidup sendiri gitu, terus menikah. Karena apalagi gitu kan. Aku nggak punya semua loh itu. Oh, iya. Pekerjaan nggak punya, gaji nggak punya, tapi tetap bisa menikah loh. Kok mau? Iya. Bodoh gitu. Karena terlalu naif kalau kita ngomongin pernikahan. Wow. Sekarang kami sudah 15 tahun menikah, ternyata tujuannya bukan tentang semua itu. Masih ingat kan waktu kalian berdua tanya ke kami, tujuanmu menikah apa? Kami cuma dongap. Saya tahu busuknya dia. Buat ngenalin diri kita sendiri itu gimana caranya. Tapi kan mungkin ada cara yang lebih smooth ya. Maksudnya nggak perlu lewat konflik dulu. Ya. Supaya kita bangun, supaya kita sadar itu biasanya kemudian kehidupan akan mendatangkan konflik. Atau justru kita lari dari konflik itu, yang nanti biasanya peristiwanya akan terulang lagi dengan versi yang lain. Simpel Mas, tujuan pernikahannya adalah supaya masing-masing bisa jadi dirinya sendiri. Oh wow. Masing-masing itu maksudnya keluarga, dalam keluarga. Semua. Masing-masing personal di dalam individu. keluarga. Mbak Lia sendiri jadi apa Mas? Iya, jadi dirinya sendiri, dan tugas kita sebagai pasangan adalah mensupport mereka atau mensupport orang yang di dalam keluarga kami Inti itu untuk menjadi dirinya sendiri. Nggak harus gitu. No. Apakah karena itu juga Anda berdua memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak-anak? Oh iya, itu salah satu jawabannya. Sangat betul ya. Oke. Sangat betul. Oke, kembali ke laptop. Contoh ya Mas, contoh Ini topik lain lagi. itu nanti episode Oh berikutnya. iya, jadi topik episode lain baru. lagi. Oke. Contoh misalnya gini, waktu pacaran itu dia pernah ngomong, aku tuh nggak bisa masak. Ya masak maksudnya masak standar. Dia bisanya memanaskan makanan, bukan memasak. Jadi bukan istri tapi microwave. Microwave. Nah terus seringkali kan gini, misalnya saya punya ego bahwa istri itu ya harus bisa masak gitu. Nah pertanyaannya, saya tuh mau cari istri apa cari tukang masak? Benar gitu ya? Iya. Nah kalau saya memaksa dia untuk jadi tukang masak, dia kan menderita pasti, karena itu bukan dirinya. Karena dirinya memang nggak bisa masak gitu. Jadi kalau saya mau nerima dia, berarti ya saya terima sepaket dengan dia tidak bisa masak. Dia nggak boleh berubah gitu, dia harus tetap jadi dirinya. Nah, aku ngelihat banyak orang ya, banyak pasangan-pasangan itu justru menjadi bukan dirinya setelah menikah. Dituntut dan saling menuntut akhirnya. Yap. Kamu harus menjadi seperti yang aku inginkan. Dan sebaliknya menuntut prototipe gitu ya. Iya. Maksudnya tuh kalau istri itu ya harus kalau gini. Suaminya datang harus membuatkan teh. Nah, itu dari sisi suami. Iya. Kalau suami itu harus jadi tulang punggung keluarga. Padahal nggak semua bisa gitu kan. Kalian nggak menuntut, nggak ngikut itu gitu. Enggak Mas. Oh gitu. Setuju aku. Itu kayak di pikirannya ada sesuatu itu ya, sesuatu, yang tidak kayak terungkapkan gitu. Pandangan matanya udah beda. Episode berikutnya. Iya. Karena aku nggak punya tulang punggung. Dia semacam amuba. Nah, ya kalau dibalikin lagi ke katanya cinta gitu ya. Iya. Kalau cinta kan harusnya tidak menuntut ya. Wow. Cinta itu udah selesai itu maksudnya. Selesai, Mas. Maksudnya itu bukan aku cinta karena gitu ya. Iya, itu Cinta ya titik. Cinta ya titik. Kalau masih karena berarti ego. Betul. Aku udah mencintai kamu loh, jadi kamu harus balik mencintai aku. Itu kan dengan berarti cara ini. Itu ego. Dagang tuh itu. Lo jual gua beli. Iya. Kalau saya salah satu yang saya senang dari dia itu ini, menciptakan beberapa variasi sop. Ya. Hebat loh, masih mending loh daripada aku. Bisa loh. Jadi ingredientsnya itu sop, tapi isinya beda-beda. Ada kubisnya, kadang nggak ada sosisnya, kadang kubis tok gitu. Tergantung apa yang tersedia di Iya, betul sekali. Jadi saya cinta dia itu karena sopnya. Itu berarti nggak cinta. Itu berarti ego.
Anda mau nanya apa lagi? Ya kebanyakan yang mau ditanya. Ini tujuan hidup, tujuan pernikahan. Oke, saya kembali ke laptop ya. Ya, Jadi, tujuan. kalau orang menikah Maju sedikit. nih, orang mau menikah itu sebenarnya apa sih yang harus disiapin deh? Gitu dulu deh. Silakan Bu, dari Gimana, sudut Bu? pandang ibu-ibu. Oh, oke. Kalau dari sudut pandang perempuan, kan soalnya nanti kedepannya banyak tuh tugasnya. Semua sama ya tugasnya. Tugasku ya banyak yo. Tapi kan ya udah oke. Nah, satu tetap harus kenal dia maunya apa. Dia itu diri sendiri. Diri sendiri. Oke. Karena kalau enggak, begitu dia udah menikah, kan gini ya, nanti perempuan tuh kayak perintilannya banyak, pikirannya juga bercabang-cabangnya banyak. Terus berasa tugasnya kalau banyak tuh terus error sendiri. Nah, nanti terus kok kamu nggak mau bantuin sih cowoknya. Nah, paling nggak kenal aku mampunya sampai seberapa. Oke. Kayak aku misalnya, aku memang nggak bisa masak, tapi aku mampu untuk beli. Kalau dulu kan berarti beli di mana namanya, beli di Ramsan gitu. Nanti tinggal disiapin. Itu aku siap kapanpun gitu istilahnya. Aku siap sampai situ. Tapi kalau suruh masak, aku nggak bisa dari awal gitu ya. Saya tak potong sebelum aku lupa. Tapi mengenali diri sendiri itu harus jujur ya. Jujur dong. Maksudnya kalau misalnya Mbak Lia nggak bisa masak, itu bukan karena malas gitu. Iya. Bukan karena sebenarnya bisa belajar. Betul. Tapi sudah belajar pun tetap Sudah nggak bisa belajar. ya. Saya aku tuh kasihan loh dia. Oh, pertama kali dimasakin. Gimana? Enak enggak? Enak. Enggak, kalau dia masih oke lah ya, dia terima gitu, asin gitu. Habis aku cipin, ya ampun asin banget, maaf ya gitu kan. Ya, yang lucu Abi dong. Oke. Abi kan masih 3 tahun. Papa kerja di Astra ya. Nah 3 tahun, aku di rumah berdua kan, masih di Valencia Geraha Raya tuh. Masak. Abi, wah bakwan apa ya? Enak Bir. Enak gitu. Kok enaknya gitu ya, bukan enak gitu kan. Enak. Nggak ada rasanya dong. Bakwan doang loh. Bakwan kan gampang ya. Oh ya maaf ya Bi, kita beli aja di depannya. Tapi dia tuh terima apapun yang aku masain. Itu aku tetap masak terus. Oh ya? Walaupun nggak enak. Tapi dia terima, akhirnya aku menyerah. Oh enggak. Pokoknya tuh udah semua aku pet semua itu udah kayak sesuai banget. Enggak bisa. Malah dia lebih jago. Si Abi itu. Oh iya. Kalau yang ngoseng dia tuh malah lebih enak Abi. Udah masih kecil gitu. Jadi maksudnya aku terus tetap belajar iya Mas Kepi. Belajar iya, tapi tetap tahu mampunya sampai mana. Nah, seiring berjalannya waktu sampai sekarang, usia sekarang, ternyata dengan mampu mengenali diri itu terus bilang sama pasangan, itu malah jadi nyaman bergeraknya. Maksudnya pasangan bisa mengerti gitu ya. Papa Ji bisa ngerti, terus berarti kita cukup, apalagi sekarang bisa GoFood, kita cukup bisa pesan atau kita catering atau bikin beli ramesan gitu. Dan itu bisa saling nyaman, terus bisa melakukan yang lain tuh yang kita mampu. Nah itu malah lebih kuat di situ. Nah itu bekal kuat untuk mau nikah menurutku loh ya. Sebagai perempuan apalagi nanti melahirkan, punya anak, itu perintilannya banyak banget gitu. Jadi harus mengenali diri sendiri, mampu sampai mana, terus bilang sama suami. Nah tapi PR-nya suaminya mampu untuk mengerti. Jadi memang harus discuss ya. Discussnya tuh jangan gini loh, aku cuma bisa gini terus diem. Oke, diem, mendem, kesel, nanti tahu meledak. Maksudnya itu tetap harus diomongin. Iya, menurutku ya. Gitu. Kalau aku cuma bisanya gini, ya udah aku bisanya gini aja. Terus tapi berusaha terus melakukan, tapi error semua gitu, pekerjaannya berantakan. Nah itu kan tambah kemana-mana. Ya balik lagi ke jujur ya. Betul. Jujur ke kita, jujur sama Wah, pasangan. betul. Aku ra iso ngene lho gitu. Aku bisanya sop. tetap ya. Ternyata bojone alah kok main sop. Tetap salah. Aku garingan wae. Tetap salah. Oke, jujur. Itu dari Satu perempuan jujur ya kalau aku ya. Dari kalau cowok apa Mas? Aku ngelihatnya luwih gede ya Mas ya. Yeah. Jadi kita menikah itu akan mengalami kehidupan nyata
nyata-nyatanya. Artinya nyatanya itu akan ada beberapa subjek kehidupan. Jadi ada tentang keuangan, ada tentang keluarga, ada tentang pekerjaan, ada tentang bersenang-senang, ada tentang bersosialisasi. Itu kan banyak aspek ya, aspek kehidupan. Nah, yang kami dulu lewat adalah pada saat pacaran itu kami nggak ngomongin tentang itu. Yang diomongin tuh kalau mau nikah kan biasanya undangannya gimana, souvenirnya apa, kayak gitu kan. Untung yang ngomong ini Mas Aji bukan aku. Kalau yang ngomong aku bahaya ini. Lanjut Mas. Itu penting, itu bagian dari persiapan pernikahan. Tapi sebelum itu sebenarnya yang harus diomongin ini tentang aspek-aspek real yang nanti akan kita hadapi itu loh. In real life. Di kehidupan nyata itu kan kita akan menghadapi tantangan keuangan. Kita akan menghadapi orang tua baru, mertua. Kita akan menghadapi saudara-saudara baru. Ipar. Kita akan menghadapi pulang kantor capek. Kerjaan. Kita akan menghadapi akhir bulan uangnya tinggal segini. Itu real. Terus nanti kalau ada anak, susu anak, pampers, waktu untuk anak dan sebagainya, itu real banget. Dan itu biasanya tidak dibicarakan ketika seseorang tuh pacaran. Kalau dari sisi cowok itu harus diomongin semuanya. Iya harus diomongin Mas, supaya tidak ada, harusnya nggak ada, paling nggak kita sudah punya gambaran lah. Nanti kita kalau ngurusi tentang anak itu akan kira-kira gimana ya, udah ada diskusi gitu. Bagi tugasnya gimana? Kalau boleh aku narik kesimpulan sementara. Dari Mas Aji sama Mbak Lia itu ada dua. Mas Aji itu logik. Jadi apa realnya yang ada di tantangan-tantangan di depan. Kalau cowok itu lebih ke situ. Kalau Mbak Lia tadi lebih ke inner ya, maksudnya itu rasa, lebih ke dalam gitu. Dan itu harus di-compare. Betul. Harus dikomunikasikan. Betul. Apakah itu yang terjadi yang terjadi sama semua laki-laki dan semua wanita? Nggak tahu juga ya Mas, tapi saya maksudnya itu apakah pemikiran seperti Mas Aji ini adalah kodrat laki-laki itu seperti itu cara berpikirnya? Kebanyakan ya yang saya temui itu biasanya kan kalau saya ketemu teman terus mereka mau nikah, mereka terus bilangnya biasanya sharingnya tuh tentang duit Mas, duit dan rumah biasanya. Yang laki-laki maksudnya? Iya, yang laki-laki selalu yang jadi concern utama itu aku berani nggak ya? Nggak berani kenapa? Karena uangku belum cukup. Rumah belum ada. Jadi selalu kan tentang future safety. Jadi selalu ada semacam dorongan dari dalam dirinya untuk mengamankan keluarga. Itu ada dua sih Mas, dorongan dari dalam sama mertua sih. Bisa jadi. Itu ya apa gitu. Iya kan? Udah pegawai tetap belum? Iya. Bisa ngontrak kok. Kan gitu-gitu. Bisa disimpulkan gitu ya berarti. Iya, bisa kayak ya memang gak sulit sih. Itu kan jadi kayak dunia luar sama dalam itu terus kayak harus di-compare kan, harus dijadiin satu kan. Sudah nonton Avatar kan? Sudah. Jack Sully kan bilang bahwa figur seorang ayah itu adalah selalu melindungi. Iya. Itu. Betul. Ibu itu memelihara. Dan keluarga itu nomor 1. Iya, benar sekali. Aku notice kalimat itu. Itu film yang menjebak. Sebetulnya itu film parenting, Mas. Iya sih, aku kemarin tuh waktu lihat sebelum saya ngantuk ya. Ngantuk di menit keberapa? udah banget bro, berkali-kali. 3 jam lebih. Itu parenting sih, karena secara storyline sama kayak yang pertama kan. Maksudnya cuma model-modelnya gitu. Revenge gitu kan. Cuman ininya message-nya. Iya, kayak adik ngejaga kakaknya segala macam gitu. Nontonnya berapa jam? 3 jam lebih berapa gitu ya, dikit ya. Itu menjebak sekali filmnya. Ayo lagi, apa pertanyaan lagi? Terus tadi preparation kan? Terus mengenali diri, terus apa lagi tadi? Komunikasi sama-sama jujur. Nah, tapi kebanyakan orang menikah tuh kayak gitu. Bahkan dari kecil kan kita kayak orang mau menikah atau maksudnya? Iya. Orang yang mau menikah biasanya kan ya persiapannya cuman ya kayak kita lah ya, kayak kita berempat. Iya. Iya. Gitu. Udah mapan, aku malah gak siap sebenarnya. Oh iya sih. Gak siap menikah. Kayak pokoknya hayu gitu aja ya. Oh iya, dulu kami menikah, aku udah kerja duluan, dia baru lulus.
nggak punya kerjaan, Nggak punya nggak kerjaan. punya gaji, Tapi ya kayak mau gitu loh. Modal shop. Modal. Kembali ke shop. Terus apa tuh tadi aku mau ngomong apa ya? Kebanyakan Kebanyakan orang. Nah, bahkan kebanyakan orang pun tidak diajari atau tidak diarahkan untuk mengenali diri. Nah, secara pendidikan kita, balah kayak gitu bener. Balik. Geser dikit. nah, mungkin dari mana dulu ya? Mengenali diri dulu kali ya. Oh, Mas, habit itu kan ya tetap harus ke situ sih, Mbak. Iya. Tetap harus ke situ. Maksudnya itu kayaknya dari awal tuh kita sudah harus gitu loh. Iya. Harus ini. Iya. Jarang banget ditanya, kowe pengen pengen apa? apa? Iya, betul. Iya. Kalau sekarang kan mungkin udah mulai ya. Yang Jalan level dulu kan. generasi kita udah Iya, mulai begitu udah ke mulai anak-anak. gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan enggak. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau enggak gitu. gini Nanti. nanti gitu kan. Ya. Apakah itu juga menjadi salah satu penyebab? Iya, Mas. Iya. Iya, itu penyebab yang paling besar ya Betul. menurut kami ya, karena pertanyaan mendasarnya cuman kamu tuh sebenarnya pengen apa sih gitu. Oh, itu pertanyaan simpel tapi jawabannya jangan Iya. Nggak bisa ngawong gitu kan. Saya pernah ketemu dengan pasangan suami istri yang sudah menikah 20 tahun, Mas. Oke. 20 tahun. Terus tak tanya, "Lah dulu tuh menikah kenapa?" Nggak bisa jawab. 20 tahun loh. Bingung gitu ya. Bingung gitu. Kenapa ya? Kalau diceritakan mungkin bisa ya. Maksud itu kenapa Oh, dulu menikah perjalanan. karena ini. Tapi Itu bisa. pertanyaan deepnya adalah, kowe kok kenapa menikah Kenapa sama ini? menikah sama dia? Itu nggak bisa jawab, sampai nggak bisa. Iya, kenapa ya? Kita menikah kenapa ya gitu. Nah, kalau mau Mungkin ditarik, kenapa? Mungkin kita pun nggak ditanyain gitu juga masih bingung ya. Enggak lah ya. Masih bingung nggak? Ngawong. Awang udah. Terus kebaca karo piye meneh gitu ya. Terus. Misalnya orang ditanya, misalnya Mas Gepi ya, Mas Gepi fotografer gitu. Terus saya tanya, "Mas, kenapa toh kok bekerja sebagai fotografer? Apa toh yang menggerakkan itu?" Mestinya kan bisa jawab ya. "Oh ya, aku memang senang motret." Memang senang. Selesai gitu, senang motret. Nah, kalau misalnya Mbak Pui kenapa sih kok bergerak di bidang make up gitu? Kenapa sih? Ya aku senang, Mas gitu. Selesai, jawabannya jelas banget gitu. Mestinya kan kalau orang ditanya, "Lah kamu kok menikah kenapa?" Ya aku seneng. Enggak. Maksudnya sudah selesai ya. Harusnya udah selesai. Kalau memang seneng, berarti kan harusnya nggak ada konflik, Mas. Iya. Tapi kenyataannya Berkonflik. ada konflik. Berarti jawaban itu sebetulnya masih di permukaan, belum deep gitu. Belum deep ya. Ketika ada orang pacaran siap menikah dengan alasan permukaan, ketika ngedip karena nonton ini gitu, Mas, aku kemarin habis nonton podcastnya Mas Gepi, langsung mereka ngedip nih, bisa dong gagal menikah? Oh bisa, Mas. Bisa aja. Ya sekarang kan semuanya pilihan ya. Maksudnya pilihan tuh gini, kalau kita memilih sesuatu itu selalu lengkap dengan konsekuensinya. Tidak mungkin tidak. Tidak ada suatu pilihan yang tidak ada konsekuensinya. Pasti gitu kan ya. Kalau saya milih dia, konsekuensinya berarti dia nggak bisa masak. Oke. Kalau milih dia berarti sop. Itu sop. Itu satu paket ya. Itu kan satu paket ya, yang nggak bisa ditolak gitu. Lah sekarang kalau kita mau menikah dengan seseorang dan kemudian kita sudah tahu konsekuensinya dan kita terima konsekuensi itu, ya berarti nggak ada masalah juga. Oke. Tapi kalau kita nggak siap menerima konsekuensi itu yang jadi tanda tanya. Aku mau meneruskan atau tidak gitu. Kalau sudah terlanjur, baru tahu gimana dong? Nah, sama itu pertanyaannya juga. Episode berikutnya. Oh, ini sebelum nikah dulu ya. Sebelum dulu. Karena kemarin baru saja terjadi. Pesannya Mas Aji, waktu ke saya kan, kalau nggak ada kerjaan, gitu, resik-resik, Mas. Iya kan? Saya manut dong. Ada yang kotor saya resik. Bersih sendiri tuh, Mas, teko tak angkut dhewe. Ya ada yang marah. Ada yang marah karena aku tuh pengen goler-goler. Loh, sing angkut-angkut aku, sing ngresiki aku. Lah kok sing nesu? Aku tuh berasa itu tuh barangku.
Kayak dengan dia bersih-bersih itu aku menganggap dia menyindir aku. Piye pas ngono? Kuwi kurang dipiye. Aku masih main goler-goler, besok aku bersihin gitu. Terus Jadi udah ngambek. kayak sesuatu yang mungkin hubungan kita tuh udah beyond. Itu sebetulnya receh, Mas. Itu receh. Iya, Itu receh. receh. Dia ini akan marah kalau saya melakukan sesuatu yang saya tidak menginformasikan. Intinya itu. Tidak terjadwal. Bukan tidak Nggak terjadwal. bilang. Saya Oh, nggak nggak bilang. Oke. Oh. Intinya dia cuma perlu dikasih tahu. Misalnya, Bukan masalah boleh atau tidak boleh ya, Bukan. cuman butuh Info tahu. aja. cuma info. Mah, ini yang kardus di sana tak buang ya. Misalnya gitu. Udah cukup buat dia, itu udah cukup. Tapi Oh. kalau tiba-tiba barangnya itu nggak ada, Ada. saya nggak ngomong, dia bisa marah. Itu receh juga ya. Receh itu. Oke. Dan marahnya cuman, kok nggak ngomong sama aku sih? Cuman gitu. Udah. Terus nggak Udah. ngunci di kamar nggak toh? Oh enggak. Enggak, soalnya- masuk kamar selimutan gitu nggak Kamarnya toh? nggak ada kuncinya. Oh. Marriage Gitu deh. life tuh. Ya, Iya. begitulah. Ya, intinya jangan terjebak pada film-film romantis, Mas. Ya. Karena film romantis pernikahan itu kan, Apalagi Disney ya. apalagi Happily Ever Ah, After. Drama Korea, hey, Sama ya. Aku Iya. nggak tahu soalnya. itu kan ceritanya selalu setelah resepsi terus selesai tuh. iya. Nggak diceritakan sehari berikutnya, 2 hari. Iya, Padahal iya. kenyataannya kan yang setelah resepsinya itu. Iya Iya. sih. Rapun- Oh, cuman- Rapunzel itu kan happy ending. Happy Nggak tahu habis itu yang ngasah-asah siapa kan, rasanya kan nggak tahu. Iya. Iya kan kita nggak tahu. Rapunzelnya itu Ada sih jengkel apa ini ya, nggak tahu. Marley and Me ya. Marley and Me Heeh. Oh, itu Marley and Me. lumayan sedikit menceritakan. Ah. Mereka Udah pernah kan nonton ya? Belum, Marley- Saya Marley belum. and Me. Oh, itu Marley- kayak bagus sih. menceritakan ini sih kisah Kehidupan Ke rumah tangga tapi dari point of view-nya anjing. Mereka Oh. punya Point of view-nya piaraan. itu kayak Pelihara. mereka peliharaan anjing, Mhm. tapi background-nya itu ini banget, family banget. Oh. Family Oh, banget. yang anaknya dititipkan ke kakeknya ya kalau nggak salah ya? Bukan Itu ya? Racing with the Rain ya? Bukan. Oh, Bukan, bukan, bukan. berarti beda. Bukan. Beda. Oke. Bukan. Nah, itu. dalam apa sih mereka memutuskan untuk memelihara anjing gitu ya. Mm-mm. Itu aja bisa membuat konflik yang dar gitu. iya. Sesimpel itu ya. Apalagi ada lagi. Kalau cinta itu berarti ya udah nggak nuntut ya. Jadi Mm-mm. cinta itu menerima apa adanya. Mm-mm. Jadi meskipun nanti wes kadung, ya udah terima aja. Kadung cinta maksudnya. Kadung menikah. Oh, kadung menikah. Kadung menikah ya udah terima aja gitu. Nah, proses penerimaan Nah, itu itu ada cara yang menikah itu. Sini, duduk sini. Sini mendengarkan sini. Sini silakan. mendengarkan. Mau yang VIP atau kelas ini ya festival? Kalau udah kadung menikah. Udah kadung menikah, berarti kan harus menerima tuh. Mm-mm. Nah, proses penerimaannya ini nih yang kayaknya PR. PR ya. Karena butuh Moga-moga nggak banyak yang kayak gitu ya. iya ya, kita aja ya. Kita. Hah? Kok buka sih? Kayak sebenarnya kan banyak ya pernikahan yang memang tidak seindah yang mereka bayangkan gitu, ya kan? Iya. Kan bisa nggak jadi. ada pernikahan yang sempurna gitu. Iya, iya. Nah, gimana caranya kita menyempurnakan gitu nggak sih? Kurangi drama Korea. Walah. Udah itu aja. Drama Korea juga mengajarkan banyak hal. Oh, gitu ya. Tetap Pertanyaannya apa? Pertanyaannya belum ada. prosesnya itu loh, Oh, proses prosesnya. menerimanya piye gitu kan. Berarti kan harus meluruhkan ego masing-masing. Betul Pertama sekali. komunikasi, silakan dikomunikasikan, terus Ya. Jujur. meluruhkan ego, ya harus jujur ya. Jujur, aku masih ngambek gitu. Iya, bilang aja. Aku nggak mau dipeluk sekarang, tapi 5 menit lagi peluk aku gitu ya. Itu juga bisa kayak gitu ya. Bunda. Gitu ya. Mm-mm. Tapi pokoknya terbuka ya, Pap ya. Maksudnya Iya. terbuka dengan komunikasi itu loh. Tapi geli juga sih ketika habit itu berubah, itu geli juga sih. Kita kan udah terbiasa kalau marah tuh ya dada gitu. Sampai suatu hari itu dia marah terus WhatsApp cuman aku mau marah. diem 30 menit. Aku geli mas. Kan rasa dulu sudah. 30 menit. Iya, Suka karena kapan suka aku moco? Malah jadi pikiran.
Kan jadi pikiran buat aku. Terus malah ketawa-tawa ya. Iya, gitu. Karena kami tuh dulu nggak gitu kan. Begitu ketemu pasangan anak ini, kami mulai berproses gitu, memahami satu sama lain, mengenali satu sama lain, saling meluruhkan ego satu sama lain. Ya awalnya ya gitu, ada keselnya, ada geli-gelinya gitu. Meskipun ya. sekarang belum selesai ya, masih belajarnya kan masih terus ya. Mas Aci sama Mbak Lia kan juga masih belajar. Masih. Terus. Seumur hidup kali ya. Iya, Terus hidup. mesti ada kok Seumur yang hidup, tetap Mas. Semua hidup Mas. Cuman pelajarannya beda. Oh, beda. pasti ada terpantiknya kok ya. Iya, mungkin Iya. kalau di 5-10 tahun awal pernikahan tuh pelajarannya tentang hubungan berdua ini. Oke. Tapi begitu di atas 10 tahun itu tentang anak. Ya. Terus anak tentang masuk, karena kan urusannya nanti membesarkan anak, terus orang tua mulai menua. Oke. Urusannya juga ngurusi orang tua, memelihara mereka, merawat mereka dan sebagainya lah. Pasti subjeknya itu akan ganti. Oke. Nah, dengan subjek yang ganti itu pasti juga bisa akan timbul konflik lagi. Betul. Pertanyaanku, Mas. Pertanyaanku nih. Menjadi sebuah pilihan nggak ketika keluarga itu tidak baik-baik saja? Mm-mm. Akhirnya keluarga itu memutuskan untuk pokoknya di luar sana terlihat baik deh.